Kembali di Anyer Sore, pemirsa, aksi heroik TNI Angkatan Darat mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh. Selain itu, TNI bergerak cepat mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak melalui jalur udara. Inilah aksi heroik Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY dalam mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh Utara. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya penyaluran bantuan bagi para korban bencana banjir Sumatera terus dilakukan. Bagi daerah yang terisolir, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara. Langkah itu guna mempercepat proses pendistribusian kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Pendistribusian bantuan melalui Bandara Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat menuju sejumlah tempat terisolir terus dilakukan. Antara lain Kabupaten Padang Pariaman, Maligi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Adapun logistik yang didistribusikan meliputi paket sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk para warga terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Pendistribusian bantuan dilakukan menggunakan 3 helikopter dari BNPB, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara. Kami laksanakan ini dari mulai hari pertama. Tentunya dari pertama kita harus bisa memetakan dulu mana-mana daerah-daerah yang memang terisolir dengan terputusnya transportasi darat. Nah, setelah kita bisa memetakan dulu, besoknya yaitu di hari Senin kami sudah mengontrol itu dan sampai sekarang kami tetap lakukan itu. Menurut data BNPB, korban meninggal dunia mencapai 165 dan masih belum ditemukan sebanyak 114 orang. Sedangkan wilayah yang paling banyak terdampak di Sumatera terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dampak banjir dan longsor Sumatera Utara melalui udara. Kapolri ingin memastikan percepatan bantuan untuk warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor. Dalam tinjauannya, Kapolri melihat secara menyeluruh dampak kerusakan akibat bencana, termasuk infrastruktur vital yang tampak terputus total dan tergerus derasnya arus. Patroli udara yang melibatkan 3 helikopter ini juga diikuti Menko PMK, Kapolda Sumatera Utara hingga Ketua Umum Bayangkari. Kapolri memastikan bahwa sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana. Bantuan diantaranya 8 truk yang berisi bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Bantuan tersebut kemudian langsung didistribusikan ke posko pengungsian warga terdampak banjir di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana serta penanganan para pengungsi banjir dan longsor.
Kedatangan Presiden Prabowo disambut tangisan histeris para pengungsi saat Prabowo mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Medan dan Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Presiden Prabowo juga menyebut masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus memantau dapur umum dan memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo yakin dengan sinergitas bersama penanganan akan teratasi dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerukan evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah pemerintah. Caimin juga ingatkan semua pihak harus saling bahu-membahu memperbaiki masalah lingkungan. Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Pemirsa, sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Pemerintah pusat turun tangan untuk bantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang.
Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan? Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil memberikan keterangan pada penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan. Kami segera kembali.